Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 18 bulan 3 2025. Terus kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Firman Tuhan katakan pagi hari ini sebelum kita lakukan aktivitas kita terus melandasi setiap kehidupan kita dengan firman-Nya. Pastinya saudara yang akan menguatkan kita, yang menuntun kehidupan kita saudara, untuk kita melalui hari-hari kita sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, kita minta Roh Kudus ambil alih buat perenungan kita pagi ini, untuk berkata-kata di tengah kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan memberikan hari yang baru buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, terus kami menikmati akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindukan Tuhan, Engkau berikan isi hati-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan pagi ini. Berbicara kudus di tengah kami rindu Tuhan Engkau berkata-kata memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan saat teduh saya pagi hari ini saudara, yang memberkati saya bagaimana kita melalui hari-hari kita. Mungkin saudara ada hal-hal yang mungkin kurang mengenakan, atau hal-hal yang mungkin belum terjadi jawaban doa dalam kehidupan kita saudara. Tapi ada satu hal, Tuhan ingin buat setiap kita untuk damai sejahtera-Nya terus ada. Damai sejahtera yang terus memerintah dalam hati kita saudara. Ada satu kata yang menarik, Tuhan ingatkan tentang ini, bahwa bergembiralah karena Tuhan. Biarlah kita bergembira karena Tuhan yang memegang hidup kita. Bergembira karena Tuhan yang memelihara kita. Bergembira karena Tuhan yang menjamin hidup kita saudara. Dan pagi hari ini tema perenungan kita pagi ini, saat teduh kita sudah dikatakan temanya bergembiralah karena Tuhan, kunci untuk menerima berkat. Dikatakan bergembiralah karena Tuhan, kunci untuk menerima berkat. Pagi hari ini bacaan kita saudara diambil dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 7 dan 11. Perikop bacaan kita tentang kebahagiaan orang fasik semu. Ayat yang ketiga saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan saya percaya ini saudara, Tuhan mau buat setiap kita dalam kondisi apapun, untuk kita percaya kepada Tuhan. Dan dikatakan lakukanlah yang baik dan diamlah di negeri kita, berlakulah setia. Ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pasti saya percaya pada waktunya Tuhan saudara, waktu kita bersuka cita karena Tuhan yang mengerjakan kebaikan itu selalu terus menerus dalam kehidupan kita saudara. Tuhan mau untuk kita bergembira karena Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hati kita. Ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak saudara. Kita percaya bahwa Tuhan yang bertindak dalam kehidupan kita. Kita serahkan seluruh kekhawatiran kita mungkin. Kita serahkan agenda kehidupan kita. Mungkin ada hal-hal mimpi yang mungkin sementara Tuhan taruh buat setiap kita. Tapi Tuhan mau kita serahkan itu kepada Tuhan. Dan dikatakan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Ayat yang keenam, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Janji Tuhan buat setiap kita. Ayat yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dikatakan ya, nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Dan sadar saudara, Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janjinya. Dikatakan saudara, nantikanlah Dia, nantikanlah Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Ayat 11, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Pastinya saudara, kita harus percaya ini saudara. Jangan ragu, jangan bandingkan buat kehidupan kita dengan orang lain. Jangan bandingkan buat apa pencapaian apa yang sudah mungkin orang lain mungkin dapatkan dibandingkan dengan kita saudara. Tuhan mau untuk kita berdiam diri. Nantikanlah Dia yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan poin bacaan kita yang menjadi rema buat pagi ini saudara, yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya catat interpretasi dari ayat ini sudah dikatakan bagaimana bergembira dalam Tuhan dapat membuka pintu bagi kita untuk menerima berkat dan anugerah
dari Tuhan. Kuncinya saudara, kita harus bergembira karena Dia. Bersukacitalah karena Tuhan, saudara, yang mengerjakan segala sesuatu itu dalam kehidupan kita, saudara. Dikatakan bergembira karena Tuhan ini menjadi kunci untuk kita dapat membuka pintu berkat dan anugerah dari Tuhan. Kita harus percaya ini, saudara. Pagi ini kita responi firman Tuhan ini, saudara, untuk kita percaya, untuk kita bersukacita bergembira karena Dia yang melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Dia yang bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita harapkan. Mazmur 103 ayat 1-3 dikatakan yang pertama, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah katanya. Bersorak-soraklah artinya bergembiralah karena Tuhan. Orang yang bersorak-sorak pasti bergembira, saudara. Bagi Tuhan, hai seluruh bumi, dikatakan. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, dikatakan. Datanglah di hadapannya dengan bergembira atau bersorak-sorai. Ketahuilah, di ayat ketiga dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan saya percaya ini sudah dikatakan kita, Dia yang menjadikan kita, punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dan saya percaya ini Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang memiliki hidup kita. Hidup kita bukannya punyanya kita lagi, tapi Yesus yang memiliki hidup kita, saudara. Kita percayakan seluruh agenda kehidupan kita hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Mazmur 16 dikatakan juga ayat 8-9. Ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Dan saya percaya sadari penyertaan Tuhan, Dia Allah Immanuel, dikatakan Dia berdiri sebelah kanan kita, dan kita tidak goyah karena Dia menopang kita. Ayat 9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Dan saya percaya ini kunci saudara kita untuk mengalami ketentraman, ketenangan, waktu kita bersukacita, waktu kita bergembira karena Tuhan. Mazmur 40 ayat 16 juga ayat 17 ini dikatakan, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau, dikatakan. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar, Tuhan itu besar, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu yang pegang kendali dalam kehidupan kita, saudara. Bersukacita, bergembira karena Tuhan. Dan saya catat ada literatur, saudara, tentang Mazmur 37 ayat 4 ini. Dengan tema kita, saudara, dikatakan bergembira karena Tuhan, kunci untuk menerima berkat, saudara. Dikatakan makna rohani yang pertama yang mungkin kita bisa belajar dari literatur ini, saudara. Yang pertama, bahwa poinnya yang pertama, bergembira dalam Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita untuk bergembira dalam Tuhan, yaitu mengalami kebahagiaan dan sukacita yang sejati dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita mau ini terus, saudara. Kita tidak mengeluh, kita tidak berkeluh kesah, kita tidak cenderung untuk putus asa, untuk sedih, saudara, dengan apapun yang kita alami. Tapi Tuhan mengajarkan untuk kita bergembira karena Dia, untuk mengalami kebahagiaan dan sukacita yang sejati dalam hubungannya dengan Tuhan. Poin kedua, saudara, percaya kepada Tuhan maknanya. Ayat ini juga mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, yaitu mempercayakan hidup kita kepadanya dan membiarkannya mengarahkan kita. Sadar ini, saudara, Tuhan yang pegang kendali. Kekhawatiran boleh menghinggapi kita mungkin dalam pikiran kita, saudara, tapi sadar firman Tuhan dikatakan Dia menjamin kehidupan kita. Dikatakan Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan meninggalkan kita. Dia memelihara kita, saudara. Bahkan dikatakan Dia mengarahkan kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan poin ketiga, saudara, makna rohaninya menerima berkat, dikatakan. Ayat ini berjanji bahwa kita juga, jika kita bergembira dalam Tuhan dan percaya kepadanya, maka kita akan menerima berkat dan anugerah Tuhan. Bukankah firman Tuhan tadi katakan bahwa dikatakan interpretasi yang boleh kita catat di sini, saudara, dikatakan bagaimana bergembira dalam Tuhan dapat membuka pintu bagi kita untuk menerima berkat dan anugerahnya. Dan saya percaya ini kita pegang firman ini, saudara, pagi ini, untuk kita percaya, untuk kita bergembira karena Tuhan.
Dan yang terakhir adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan Mazmur 37 ayat 4 ini tentang bergembira karena Tuhan, saudara, adalah kunci untuk menerima berkat. Yang pertama, kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Kita dapat mengalami kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita dengan bergembira dalam Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Tidak ada hal yang menarik, tidak ada hal yang jauh lebih baik, saudara, waktu kita pegang ini, bergembira karena Tuhan, dan kita memulai mempercayakan hari-hari kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Penyerahan kita kepada Tuhan, penyerahan kita kepada totalitas daripada jalan-jalannya, saudara, saya percaya kita akan melihat tahun-tahun baik dalam kehidupan kita. Yang kedua, menghadapi tantangan dengan percaya. Kita dapat menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup kita dengan percaya kepada Tuhan dan biarkan Dia mengarahkan kita. Biarkan Tuhan ambil kendali dalam kehidupan kita, percaya buat pemeliharaannya, percaya buat jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita sudah Tuhan set buat hidup kita, saudara. Dikatakan kita harus menghadapi tantangan dengan percaya, menghadapi kesulitan, pergumulan dengan percaya bahwa Tuhan akan buka jalan, bahwa Tuhan akan menolong kita, saudara, untuk buat keluar atas setiap pergumulan kita. Yang ketiga adalah dikatakan menerima berkat dan anugerah. Kita dapat menerima berkat dan anugerah dari Tuhan dengan bergembira dalam Tuhan dan percaya kepadanya. Ingat tadi kita sudah belajar, sudah dikatakan bahwa waktu kita bergembira karena Tuhan, itu adalah menjadi pintu di mana kita dapat membuka anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengembangkan hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kita dapat mengembangkan hubungannya lebih dalam lagi dengan Tuhan dengan bergembira dalam Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Dan pegang buat perenungan kita pagi ini, saudara, dengan tema ini, saudara, dengan bergembira, dikatakan karena Tuhan kunci untuk menerima berkat. Dan saya percaya, saudara, kita pegang ini, bahwa sukacita kita, bahwa pengharapan kita hanya di dalam Dia, Tuhan Yesus, yang mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan, kami bersyukur firman-Mu, perenungan kami buat hari ini Tuhan, tentang bergembira karena Tuhan kunci untuk kami menerima berkat-Mu, Tuhan. Pelajaran yang kami boleh ambil untuk aplikasi dalam kehidupan kami sehari. Yang pertama, kami mengalami kebahagiaan yang sejati. Kami mengalami kebahagiaan sejati dalam hidup kami, bergembira karena Tuhan dan mempercayakan hidupan kami kepadamu. Yang kedua, menghadapi tantangan dan kesulitan. Kami percaya waktu kami menghadapi tantangan kesulitan dalam hidup, kami percaya kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengarahkan hidup kami kemana Tuhan yang kehendaki dalam kehidupan kami. Yang ketiga, menerima berkat dan anugerah. Kami menerima berkat dan anugerah Tuhan karena bergembira karena Engkau. Karena bergembira karena Tuhan, kami percaya adalah pintu di mana kami akan menerima buat segala anugerah, segala berkat daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kami mengembangkan hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Kami mengembangkan hubungannya lebih erat lagi dengan Tuhan, dengan bergembira karena Tuhan, dan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih buat setiap firman yang kami dengar pagi ini. Kiranya Tuhan kami ukir dalam loh hati kami, sambil lalu kami merenungkan kembali, kami boleh Tuhan mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Bantu kami Roh Kudus untuk kami boleh mengerti bagian-bagian firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami untuk kami lakukan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang ditabur atas setiap hati kami. Kiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kiranya pagi ini Tuhan Engkau memberkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini. Aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan yang menolong setiap kami dalam setiap pekerjaan kami. Biarlah pagi ini sebelum kami lakukan aktivitas kami rindukan Tuhan, biar tangan-Mu terulur atas setiap kami dan memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu itu yang menjamin buat kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap bergembira karena Tuhan kunci di mana kita akan menerima berkat-berkat Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you more. Amin, amin.